Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para siswa-siswi SMA Islam An-Nizamiyah dan para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, alhamdulillah kita sebagai umat Islam masih istiqamah menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Kita berharap ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan ridhonya. TV yang berbahagia, orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena di dalamnya betapa banyak kenikmatan yang ia peroleh, baik itu dari rahmat, maghfirah, kemudian yang insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Terutama ibadah puasa, bila kita jalani dengan baik dan benar secara aturan, insya Allah mendapatkan nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tatkala orang yang melakukan ibadah puasa dengan tidak benar, maka dia akan tidak mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi tidak memperoleh nilai pahala puasa, melainkan hanya memperoleh lapar dan haus. Pemirsa TV yang berbahagia, oleh karena itu di bulan Ramadan kali ini harus kita berhasil, harus mampu memperoleh nilai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merusak nilai ibadah puasa kita. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, perkara yang menyebabkan, ada 5 perkara. Sebagaimana hadis Rasulullah jelaskan, yang menjadikan nilai pahala puasa manusia itu akan rusak, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama yang menjadikan pahala tidak ada dari Allah? Yang pertama adalah melakukan al-kazib, berbuat dusta. Al-kazib merupakan salah satu akhlakul mazmumah, akhlak yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Al-kazib merupakan salah satu tanda munafik, kedustaan terhadap Allah maupun dusta terhadap manusia. Oleh karena itu, ancaman begitu besar bagi orang-orang yang melakukan sifat kadzib, tentu membahayakan dalam diri kita, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan berbuat munafik. Bahkan Allah ancam akan dimasukkan ke dalam neraka.
dan tidak ada yang sama sekali orang yang mampu menolongnya bagi orang-orang yang munafikun. Dalam Al-Quran sangat jelas, innal munafikina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu akan ditempatkan ke dalam neraka yang paling bawah, maka sekali-kali kamu tidak mendapatkan seseorang penolongmu bagi mereka. Pemirsa Tarbiyah TV yang berbahagia, kita berusaha dalam hidup ini menjauhkan daripada al-kadzib, yaitu dusta. Karena dusta ini akan memudahkan melangkah ke neraka. Al-kadzib yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Dusta itu akan menuju daripada perbuatan buruk, perbuatan jahat, dan perbuatan buruk itu, kejahatan itu akan mudahnya melangkah ke neraka. Yang kedua, yang merusak nilai pahala puasa kita adalah al-ghibah. Atadrun al-ghibah? Apakah kalian mengetahui tentang ghibah? Ghibah itu adalah menceritakan aib saudaranya kepada orang lain. Bahkan ghibah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melakukan ghibah, yakin ada prasangka buruk terhadap saudaranya. Allah melarang bagi kita umat Islam untuk melakukan perbuatan ghibah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah daripada perbuatan banyak buruk sangka. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah berdosa. Yang selanjutnya yang menjadikan merusak ibadah pahala puasa kita adalah wan namimah, adu domba. Adu domba termasuk akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, yang tidak pernah diajarkan oleh ulama-ulama, tidak pernah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini orang betapa mudah untuk mengadu domba dengan teknologi informasi, teknologi komunikasi yang begitu canggih. Dia bisa melalui medsosnya, dia sebar, dia share keluar ke orang lain dalam rangka mengadu domba. Ini sangat mudah saat ini. Oleh karena itu saat ini tatkala kita mendapatkan masuk ke handphone kita, masuk ke WA kita, hal-hal yang kita belum paham, belum mengerti apakah itu benar atau palsu, tentu kita harus apa? Tentu kita harus mengecek, meneliti kebenaran berita yang sampai dalam diri kita. Al-Quran sudah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada seorang fasik datang membawa berita, maka kalian segera untuk menelitinya. Yang keempat, yang merusak nilai pahala ibadah puasa kita pada bulan Ramadan adalah al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Ketika seorang mendapatkan jabatan baru, tentu menjalankan sumpah jabatan dengan mengucapkan demi Allah, artinya dia bersungguh-sungguh untuk melakukan tugasnya, bertanggung jawab, baik bertanggung jawab kepada Allah maupun bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Bagaimana ketika menjalankan, dia berbuat zalim, berbuat inkar, tidak ingat lagi tentang sumpahnya di hadapan orang lain, di hadapan Allah, di kepalanya dengan ribuan huruf Al-Quran, di kepalanya 30 juz, di kepalanya ada 6.660 ayat,
yang menyaksikan sumpahnya ketika menjalankan tugasnya. Dia melakukan zalim, dia melakukan keingkaran, dia melakukan seenaknya, tidak ingat daripada sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seperti ini di akhirat nanti akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yashtaruna bi ahadillah wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah kallimuhullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya mereka menukarkan janjinya kepada Allah dengan sumpah harga yang sedikit. Bagi mereka tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Mereka tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum azabun alim, bahkan dia mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, orang-orang yang pernah menjalankan sumpah, maka mari kita harus istiqomah dari sumpah itu yang disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh manusia, disaksikan di kepalanya Al-Quran. Jangan sampai kita menjadi orang yang sumpah palsu, hanya manis di mulut, tapi perbuatannya zalim, perbuatannya inkar, perbuatannya mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang yang telah melakukan zalim terhadap sumpahnya, cepat-cepatlah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Pemirsa Tarbiyah TV yang berbahagia, yang terakhir di antaranya perusak daripada nilai pahala ibadah kita pada bulan Ramadan ini adalah an-nadra bis sahwah, melihat memandang dengan penuh syahwat. Bulan Ramadan mendidik kita, mengembleng kita agar kita betul-betul memelihara, menjaga syahwat kita. Ketika saat ini sedang ibadah puasa, kita melakukan, menjalankan, melihat dengan syahwat, melihat orang lain jenis dengan penuh syahwat, maka ibadah kita akan tidak mendapatkan nilai ibadah puasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Tarbiyah TV yang berbahagia, yang terakhir di antaranya perusak daripada nilai pahala ibadah kita pada bulan Ramadan ini adalah an-nadra bis sahwah, melihat memandang dengan penuh syahwat. Bulan Ramadan mendidik kita, mengembleng kita agar kita betul-betul memelihara, menjaga syahwat kita. Ketika saat ini sedang ibadah puasa, kita melakukan, menjalankan, melihat dengan syahwat, melihat orang lain jenis dengan penuh syahwat, maka ibadah kita akan tidak mendapatkan nilai ibadah puasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah menundukkan pandangannya, peliharalah daripada kemaluannya, karena yang demikian itu adalah lebih suci baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat. Pemirsa Tarbiyah yang berbahagia, sekian apa yang saya sampaikan tentang hal-hal yang menjadikan nilai ibadah puasa kita rusak, tidak dapat pahala dari Allah. Kita jauhkan itu semua.
Bukan hanya kita jauhkan hanya di bulan Ramadan, namun di luar Ramadan yang namanya kazib, dusta, yang namanya menggunjing, yang namanya sumpah palsu, yang namanya perbuatan yang lain yang mengakibatkan rusaknya nilai pahala puasa, kita tinggalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah, yang salah adalah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.